Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih banyak kepada kalian semua telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan siraman kolbu hati ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mendengarkan tausiah atau kultum ini dengan tema yang berjudul dengan sholat. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Dan sholat ini merupakan ibadah yang pertama kali yang akan dihisab di dalam kubur. Oleh karena itu, makanya kita harus benar-benar harus tahu gitu. Apa itu sholat itu harus tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Nah, di dalam sholat itu ada pengertiannya. Apa itu sholat? Nah, pengertian sholat di sini ada dua definisi. Ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Sholat menurut bahasa itu artinya itu adalah ad-du'a, yang artinya doa. Jadi di dalam sholat itu semuanya isinya itu doa-doa. Nah, itu adalah pengertian sholat menurut bahasa. Nah, yang dimaksud sholat di sini, pengertian yang dimaksud sholat di sini, yang dijadikan patokan itu adalah sholat menurut istilah. Apa itu pengertian sholat menurut istilah? Yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bi syaraiti makhsusatin. Artinya, perkataan atau ucapan dan perbuatan atau gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu adalah pengertian dari sholat. Nah, di dalam sholat itu ada syarat-syarat. Nah, maksud syarat-syarat di sini adalah syarat sholat dan juga rukun sholat. Jadi di dalam sholat itu harus kita kerjakan syarat sholat dan rukun sholat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat sholat. Nah, apa itu pengertian syarat sholat? Syarat sholat ini adalah pekerjaan yang dikerjakan sebelum kita melaksanakan sholat sampai pekerjaan ini harus ada sampai kita menyelesaikan sholat. Jadi sampai salam ini pekerjaan yang kita laksanakan sebelum sholat itu harus ada ketika kita setelah salam itu harus ada pekerjaan ini. Nah, syarat sholat menurut di sini saya mengambil dalam kitab Safinatun Najah, yang mana Safinatun Najah ini karangan Syekh Salim bin Samil Al-Khudrami. Nah, menurut Syekh Salim bin Samil Al-Khudrami, syarat sholat ini jumlahnya ada 8. Yang pertama adalah suci dari 2 hadas. Nah, jadi ketika kita sholat itu harus suci dari 2 hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Contoh hadas kecil itu seperti kita kencing, kentut, BAB, atau hal-hal yang membatalkan wudhu itu disebut dengan hadas kecil.
Yang bagaimana caranya? Cara mensucikan hadas kecil ini dengan cara kita berwudu. Nah, sedangkan hadas besar ini contohnya gimana hadas besar? Yaitu keluar air mani, terus bersetubuh, pasti kalau air mani kan, terus head. Nah, untuk hadas besar itu cara mensucikannya itu dengan cara mandi wajib. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah suci dari najis. Nah, baik itu pakaian, badan maupun tempat itu harus suci dari najis. Nah, najis ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada najis mughaladoh, najis mukhafafah, dan najis mutawassitoh. Nah, untuk cara mensucikannya itu nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga adalah wasyatrul aurati. Yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, untuk aurat, ukuran aurat antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk laki-laki, auratnya itu adalah antara pusar sampai dengan lutut. Jadi harus tertutup gitu, antara pusar dan juga lututnya. Makanya laki-laki ketika kita sholat memakai kemeja itu dalamnya itu harus harus memakai harus memakai dalaman supaya pusarnya itu tidak terlihat. Untuk aurat perempuan itu adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan juga kedua telapak tangan. Makanya ketika perempuan memakai mukena, itu bawahnya itu jangan di bawah sini. Kalau di bawah sini itu kelihatan auratnya. Nah, makanya dilebihi. Makanya di perempuan mukanya itu kan ada tanda V kayak gini kan. Nah, itu fungsinya itu untuk menutup ini dagu. Jadi di sini. Nah, jadi untuk perempuan cara memakai mukena bawahnya itu sampai sini, ya. Jangan sini, tapi di sini. Itu syarat yang nomor ketiga. Syarat yang nomor keempat adalah menutup menghadap ke kiblat. Jadi harus menghadap ke kiblat. Syarat nomor 5 itu adalah masuk waktunya sholat. Jadi harus masuk waktunya sholat. Yang keenam adalah harus tahu sama fardu atau rukunnya sholat itu harus kita ketahui. Yang nomor ketujuh adalah jangan mengitikadkan fardunya sholat ke dalam sunnah itu. Yang nomor ke-8 adalah harus menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi kita harus jauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Contoh yang membatalkan sholat seperti minum, makan, kentut, terus bergerak lebih dari 3 kali itu membatalkan sholat. Nah, untuk selanjutnya adalah tadi syarat sholat sudah jelaskan. Yang kedua adalah rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Rukun sholat, pengertian dari rukun sholat ini adalah pekerjaan yang harus kita lakukan ketika kita pas di dalam sholat gitu. Di dalam sholat pekerjaan ini harus dilakukan sampai dengan salam. Nah, rukun sholat menurut Syekh Salim bin Samil Al-Khudrami di dalam kitab Safinatun Naza itu jumlahnya itu ada 17. Apa saja? Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bipilihi. Yang artinya memaksud satu perkara sambil dibarengi dengan pekerjaan tersebut.
Jadi niat ini itu harus sambil melakukan awal pekerjaan tersebut. Nah, jadi di mana niat ini? Niat itu diucapkannya sunat, tempatnya niat itu di dalam hati. Nah, oleh karena itu, ketika kita sholat, nah di sini usolli fardo, misalkan kita sholat maghrib, usolli fardo maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblat, ada alillahi ta'ala. Nah di sini sunat hukumnya. Yang wajibnya itu ketika kita mengangkat kedua telapak tangan. Allah. Nah, di sini pas Allah, nah di dalam hati baru kita membaca niat. Nah, di sini yang wajibnya. Allahu Akbar. Nah, lisan mengucapkan Allah, hati itu langsung niat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram mengangkat kedua telapak tangan. Nah, dalam mengangkat kedua telapak tangan, sunahnya itu bantalnya tangan itu di sini pas bahu. Jadi kayak gini. Nah, jangan kayak gini. Ini hukumnya makruh. Gini makruh. Nah, yang sunatnya ini seperti ini. Allahu Akbar. Nah, itu. Yang kedua itu. Nah, terus di dalam membaca Allahu Akbar, makharijul huruf dan ilmu tajwid panjang pendeknya itu harus benar. Nah, Allahu Akbar. Nah, banyak pendek, jangan Allahu Akbar. Nah, itu beda. Apa perbedaannya itu? Kalau Allahu Akbar banyak pendek itu artinya Allah Maha Besar. Sedangkan Allahu Akbar banyak panjang itu artinya Allah Maha Bedug. Jadi yang betul bacaannya itu banyak itu dipendekkan. Allahu Akbar. Nah, kayak gitu. Itu yang syarat rukun yang nomor kedua. Yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadir bifardi. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu dalam sholat sunnah. Jadi syarat rukun sholat yang nomor ketiga adalah itu harus berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Jadi ketika di dalam sholat fardu, bagi yang mampu itu harus berdiri sholatnya, jangan duduk. Ya. Kalau misalkan tidak mampu itu baru duduk. Kalau misalkan tidak mampu duduk, itu sholatnya sambil tidur. Kalau tidak mampu itu pakai isyarat. Kalau tidak mampu juga baru disolatkan. Nah, itu. Nah, itu di dalam sholat fardu. Gimana kalau di dalam sholat sunnah? Nah, kalau di dalam sholat sunnah, bagi yang mampu berdiri itu boleh saja sholat sunatnya itu sambil duduk. Nah, tapi pahalanya itu setengah dari orang yang melaksanakan sholat sunnah sambil berdiri. Itu seperti itu. Ar-rabi'u yang keempat, syarat yang keempat, rukun sholat yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Nah, di dalam membaca surat Al-Fatihah itu harus betul-betul makharijul hurufnya itu harus betul. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
maghdubi alaihim waladdallin. Jadi makharijul hurufnya itu harus betul. Yang nomor kelima adalah ar-ruku'u. Yang kelima adalah ruku. Ketika ruku itu antara punggung dan kepalanya itu harus lurus. Yang ketujuh adalah tumaninah dina ruku. Jadi harus tumaninah. Artinya tumaninah itu berhenti sejenak seukuran membaca subhanallah. Itu pengertian dari tumaninah. Yang nomor ke berapa? Yang nomor ketujuh adalah itidal. Yang nomor ke-8 adalah tumaninah dina itidal. Yang nomor ke-9 itu sujud. Nah, di dalam sujud, anggota sujud itu ada sujud 2 kali. Nah, di dalam sujud itu ada anggota sujud. Anggota sujud itu ada 7. Yang pertama adalah ini tarang. Yang kedua adalah 2 telapak tangan. Yang ketiga adalah yang kedua dan ketiga 2 telapak tangan. Yang keempat dan 5 ini adalah lutut. Yang ke-6 dan ke-7 itu adalah kaki. Nah, di dalam sujud itu harus diberatkan si kepalanya, ya. Itu. Jadi ada 7 kepala, 2 telapak tangan, terus 2 lutut dan 2 kaki. Jadi jumlahnya ada 7. Yang nomor ke-10 itu adalah tumaninah dalam sujud. Terus yang ke-11 itu duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 itu tumaninah duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13 itu tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Yang ke-14 itu adalah duduk di tahiyat akhir. Yang ke-15 itu adalah membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor ke-16 itu adalah salam. Dan yang nomor ke-17 itu adalah tertib. Apa itu pengertian tertib? Tertib itu harus berurutan. Jadi tidak boleh. Jadi yang pertama harus didahulukan, yang terakhir itu diakhirkan. Nah, dalam rukun sholat, dalam pembacaan rukun sholat, ini harus sesuai dengan ilmu tajwidnya, baik itu makharijul huruf maupun hukum-hukum bacaannya itu harus betul. Jika tidak betul, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, di dalam sholat yang harus kita pelajari, itu yang harus kita pelajari dan kita perhatikan, yang pertama itu adalah syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat. Yang kedua itu mulai dari toharohnya harus betul sampai dengan salam. Yang kedua itu rukun sholat. Dan yang ketiga adalah bacaan-bacaannya itu harus kita pelajari, ilmu tajwid dan juga makharijul huruf, hukum-hukum bacaannya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahannya datang dari diri saya pribadi, dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.